mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikran Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikran, aktivitas. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua karena koruptor. Jadi kita menginginkan ke depan presiden yang harus mimpin Indonesia yang berani lawan koruptor. Kalau nggak berani lawan koruptor, minggir aja dah. Minggir, kita nggak butuh presiden-presiden ke depan yang melindungi koruptor, betul? Nggak, kalau begini terus, saudara, korupsi dibiarkan, saya akan ajak umat Islam semua untuk revolusi, saudara. Nggak bisa ini dibiarkan negeri kita begini. Dikit-dikit korupsi, tiap hari kalau kita buka berita, korupsi sekian triliun, korupsi sekian miliar, sekian, apa ini negeri, saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, syiar Islam mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Yang mestinya kalau nggak ada korupsi, rakyat Indonesia yang sekarang ini dia punya jumlah sudah 270 juta jiwa, saudara. Sampai-sampai para ahli ekonomi mengatakan apa? Dari nikel saja, nikel nih, kita cerita nikel saja kalau tidak dikorupsi, itu orang se-Indonesia bisa dapat gaji 20 juta per bulan tanpa kerja. Di zaman sekarang ini nih, sekarang nih, rezim yang sekarang nih, korupsi sama meja-meja ini dibawa lari. Sampai triliunan. Gila, saudara, triliunan. Bukan miliar, triliun. Ini ada apa ini negeri, saudara? Ini kalau ada bangsa Indonesia masih miskin, masih melarat, masih nggak bisa berobat, masih nggak bisa sekolah, ini semua karena koruptor. Jadi kita menginginkan ke depan presiden yang harus mimpin Indonesia yang berani lawan koruptor. Kalau nggak berani lawan koruptor, minggir aja dah. Minggir, kita nggak butuh presiden-presiden ke depan yang melindungi koruptor, betul? Nggak, kalau begini terus, saudara, korupsi dibiarkan, saya akan ajak umat Islam semua untuk revolusi, saudara. Nggak bisa ini dibiarkan negeri kita begini. Dikit-dikit korupsi, tiap hari kalau kita buka berita, korupsi sekian triliun, korupsi sekian miliar, sekian, apa ini negeri, saudara? Polisi kita punya, KPK kita punya, jaksaan kita punya, saudara. Ada apa ini korupsi bisa membabi buta, merajalela sedemikian rupa? Korupsi banyak, membasminya pakai pilih-pilih lagi. Iya. Oh, dia korupsi nih, ini lawan gue, dijeblosin. Oh, dia korupsi, dia kawan gue, nggak dijeblosin. Harun Masiku bertahun-tahun nggak ketangkep. Kacau tidak? Ada partai udang koruptor nggak dibubar-bubarin.
Giliran FPI anti korupsi bubar. Kacau tidak? Yang nggak korupsi dibubarin, partai sarangnya koruptor nggak dibubarin, kacau tidak? Ini namanya pemberantasan korupsinya pilih. Kalau begini mau beres enggak nih? Mau bisa beres nggak kalau begitu caranya? Nggak bisa. Oh, ada yang bilang Indonesia nih jadi negara miskin karena banyak subsidi. Subsidi BBM cabut, subsidi kesehatan cabut, saudara. Subsidi pendidikan cabut. Giliran subsidi sawit buat oligarki triliunan, kacau tidak? Kacau tidak? Mestinya subsidi sawit buat perkebunan sawit oligarki itu yang dicabut, betul? Bukan subsidi kesehatan rakyat kecil yang dicabut, bukan subsidi pendidikan yang dicabut, bukan subsidi BBM yang dicabut, betul? BBM subsidinya dicabut, aneh BBM naik, saudara. Giliran mobil listrik, motor listrik yang punya pabriknya menteri dikasih subsidi, Subsidi itu buat orang miskin, bukan buat menteri, betul? Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi sebetulnya Indonesia bangkrut bukan karena korupsi, bukan karena subsidi, tapi karena korupsi. Nggak ada subsidi bikin negara bangkrut, nggak ada, saudara. Dari dulu, dari zaman Soeharto ada subsidi, betul? Dari zaman SBY juga ada subsidi, betul? Ada negara bangkrut? Nggak ada. Ini subsidi dicabut-cabutin, utang sabrek-abrek. Melek bangun tidur yang dipikirin kapan gue cari utang lagi. Utang dulu, utang, saudara. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi Indonesia bangkrut karena subsidi atau karena korupsi? Yakin? Nah, jadi jelas, karena korupsi rakyat jadi banyak melarat. Karena korupsi sekolah jadi mahal. Loh, kenapa mahal? Subsidinya dicabut. Kalau subsidinya nggak dicabut, sekolah nggak mahal, betul? Begitu juga rumah sakit, saudara. Nah, rumah sakit ini, saudara, jadi antri, saudara. Di mana-mana orang jadi ngantri nyari rumah sakit, saudara, yang mau melayani BPJS. Nah, sementara rumah sakit mulai malas ngelayanin BPJS. Kenapa? Karena utang pemerintah kepada BPJS ratusan miliar belum dibayar. Nah, rumah sakit mikir, kalau kami terima orang miskin nggak bayar, pemerintah juga nggak kasih subsidi, ya bangkrut dong rumah sakitnya. Nah, kalau rumah sakitnya bangkrut kan rakyat lagi yang susah, betul? Betul, betul. Jadi, saudara, korupsi jahat tidak? Bahaya tidak? Nggak sampai di situ. Tadi kita udah katakan, hatta pabrik gulung tikar gara-gara korupsi, betul? Betul? Dan banyak orang di PHK gara-gara korupsi, saudara. Nah, gara-gara korupsi coba kita lihat BBM jadi naik lagi, saudara. BUMN pada rugi di mana-mana, saudara. Itu dari zaman berdiri yang namanya Garuda, saudara. Itu penerbangan top kelas dunia. Sekarang menjadi penerbangan paling jelek di dunia. Dijual lagi, saudara. Kenapa? Karena korupsi. Semua dikorupsi, saudara. Nah, maka itu ini nggak boleh dibiarkan lagi. Kita mesti semangat untuk lawan, yaitu untuk membasmi gara-gara korupsi, maksiat merajalela. Kok bisa? Ada orang nanya, apa hubungannya maksiat sama korupsi? Oh, hubungannya erat, saudara. Itu sebetulnya tempat prostitusi di Indonesia dilarang oleh undang-undang. Tempat judi itu dilarang oleh undang-undang, saudara. Tapi kok ada? Ya nyogok. Bayar kanan kiri nggak diganggu, betul? Nyogok itu apa? Korupsi, saudara. Jadi kenapa sekarang banyak tempat-tempat prostitusi, saudara? Banyak tempat-tempat judi bertebaran di mana-mana. Padahal undang-undang secara resmi melarang itu semua. Kenapa mereka bisa tetap beroperasi? Kenapa mereka bisa tetap ada? Kenapa mereka tetap bisa membuka tempat-tempat maksiat? Karena ada upeti yang mereka setor kepada oknum-oknum pejabat, saudara. Mudah-mudahan
apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikra Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikra, aktivitas